Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum wa akhwatil muslimin wa muslimat wa ila arwahi la ila wa ibadihi sholihin innama kana nushiru billahu min magharibi fi barri wa bahri wa jawiha khususan man amal hadal masjid yaitul ummah sabiq wa muhawwir wa lahiqah وإلى أرواح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتبرعين عليه والقائمين بحقه أن الله يتقبل منهم ويغفر لهم ذنوبهم جميعا ويعليهم درجة في الجنة ويرفعه فضلا في الدنيا والآخرة وبنات أن الله يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرضا وأبواب البركة وأبواب الصحة بنات أن الله يحمي حوائجنا ويحصل مقاصدنا وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر وجالبا لكل خير وما نوى السلف الصالح بنية صالحة لحضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, mateng para kiai, para asatid, usadat ingkang kula mulyakaken, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian segenap para jamaah, khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis dan Gangsal yang berbahagia dan yang saya hormati. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka, kembali bisa bertemu, beristiqomah menghadiri pengajian fikih rutin yang diadakan setiap hari Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis Gang 5 ini. Tentunya harapan kita semua mugi-mugi keistiqomahan, keikhlasan panjenengan semua untuk menghadiri pengajian rutin pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus maringi keberkahan hidup datang kula panjenengan. Mudah-mudahan kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan yang terkait dengan dunia lebih-lebih akhirat. Dan tentunya kita berharap mugi-mugi kula panjenengan sedaya, keluarga kita semua mudah-mudahan digolongkan sebagai manusia-manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Para rawuh, para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas bersama-sama tentang sholat sunnah. Mulai sholat sunnah, hajat, tawabi, tasbih,
Kemudian juga disampaikan bahwa lamanya berdiri untuk menunaikan ibadah sholat sunnah itu jauh lebih utama daripada jumlah rakaatnya. Jadi 2 rakaat tapi panjenengan berdirinya lama, membaca surat-surat panjang, itu jauh lebih utama daripada menunaikan sholat sunnah katakan sampai 8 rakaat dengan durasi yang sama. 2 rakaat setengah jam dengan 8 rakaat setengah jam, itu lebih utama 2 rakaat setengah jam apabila berdirinya lama, membaca surat-surat panjang. Kemudian sholat sunnah di malam hari itu jauh lebih utama daripada sholat sunnah di pagi atau di siang hari. Terus lebih utamanya lagi adalah sepertiga akhir. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa setiap sepertiga malam itu Allah Subhanahu Wa Taala akan turun ke langit dunia, seraya menawarkan kepada hamba-hambanya, siapa yang beristighfar mohon ampun maka pasti akan aku ampuni, siapa yang berdoa pasti akan aku ijabah, siapa yang ada hajat, keinginan, cita-cita maka pasti akan aku kabulkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu sekali lagi sepertiga akhir dari malam itu jauh lebih utama. Terus kemudian ini kirang ketik saja ini. Kemudian ikhtarul doa diharapkan di samping menunaikan sholat sunnah, banyak-banyak berdoa, wal istighfar billahi, dan beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat waktu itu adalah waktu mustajab, sehingga insya Allah dosa sebesar apapun ketika diimbangi dengan bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun, mengakui akan kelemahan kita, akan dosa-dosa kita, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Bahkan sampai-sampai di dalam sebuah hadis itu Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan, lau balaghat dunubuka ananas sama, andaikan dosa-dosamu sebanyak ananas sama, sepenuh langit, tumastaghfartani, kemudian engkau datang kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ghafartu laka, maka pasti kata Allah akan aku ampuni dosa-dosa itu semua, bahkan wala ubali, bahkan Allah sudah tidak akan mempedulikan dosa-dosa Allah dengan sendiri. Jadi kalau sudah tidak dipedulikan itu berarti apa? Sudah diampuni, sudah dihapus. Asalkan gini kok, benar-benar bertobat, beristighfar, mohon ampun, lebih-lebih istighfar ini panjenengan tunaikan di malam hari, di sepertiga dari akhir malam. Jaminan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutan kita ini. Sampun saat ini dilanjut malih. Sudah, jadi pembahasan sholat sunnah sudah selesai sampai 3 kali pertemuan. Kalau ini sekarang faslun, pasal baru, al jama'atu fil maktubatil muaddatil ahrar ar-rijal al-muqimin fardhu kifayah. Berjamaah fil maktubatil muaddah,
ada ya katakan sholat 5 waktu lah. Jadi berjamaah pada sholat al-maktubah, ya, sholat 5 waktu, dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh, lil ahrar, bagi orang yang merdeka. Merdeka itu maksudnya bukan budak. Seperti panjenengan saya merdeka, kita tidak ada ikatan. Ya, berbeda dengan budak, tapi ini saat ini menurut saya budak ya waktu angin gitu. Jadi kalau budak itu kan apa jari majikannya. Seperti Bilal bin Rabah ketika menjadi budak, ya siapa jari majikan. Nah, jadi sholat berjamaah ya, di 5 waktu ini bagi orang-orang yang merdeka satu. Kemudian ar-rijal bagi laki-laki, al-muqimin yang mukim, bukan musafir, bukan musafir. Jadi al-mukim. Jadi kalau kita belajar fikih itu Pak, ada mukim, ada musafir, ada mustautin. Kalau mustautin itu berarti orang yang menetap. Seperti panjenengan domisili di Luku Pakis, berarti panjenengan termasuk mustautin. Nah, kalau mukim, dia bermula dari musafir dulu. Pergi, ya, katakan panjenengan dari Luku Pakis pergi ke Jakarta. Maka ketika panjenengan awal bepergian, status panjenengan akan berubah menjadi musafir, orang yang bepergian jauh. Nah, musafir ini ada keringanan-keringanan. Di antaranya adalah boleh menjamak dan mengqashar sholat. Contoh. Nah, cuman kalau mazhab Syafi'i maksimal dikatakan musafir itu 3 hari 3 malam. Hari keempatnya status panjenengan berubah, bukan musafir lagi tapi mukim. Makanya ketika para TKI, TKW yang bekerja yang di luar negeri itu hanya 3 hari saja musafir, setelah itu dia mukim. Kenapa? Karena ada keinginan kembali ke kotanya kembali. Jadi tidak selama-lamanya. Beda dengan panjenengan di Luku Pakis ini kan memang sudah ada niatan selama-lamanya. Jadi mustautin, musafir, mukim. Nah, mukim itu sudah tidak ada keringanan lagi. Jadi sholatnya yoga oleh mengqashar, ya tidak boleh menjamak. Nek para mukimin itu boleh mengqashar, boleh menjamak, enak Pak. Berarti orang-orang yang bekerja ataupun yang studi di luar negeri sampai bertahun-tahun, cara sholatnya lah jamak, qashar terus. Nggih, tidak boleh. Jadi hanya 3 hari 3 malam. Setelah itu sholat seperti biasa. Nah, makanya di sini para bapak, sholat berjamaah itu bagi laki-laki merdeka dan mukimin. Mukim, ya, mukim saja wajib lebih-lebih mustautin gitu. Nah, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, hukumnya fardu kifayah. Jadi ngapunten Pak, masjid ini ya mendirikan sholat 5 waktu ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu saja, katakan zuhur gak jamaah, maka maaf, sak kampung ini kabeh dianggap berdosa. Jadi harus ada perwakilan. Walaupun imam satu, makmum satu. Jadi makanya bangun masjid itu insya Allah rada gampang, tapi sing wakil itu memakmurkannya.
Jadi memakmurkannya itu yang berat, butuh perjuangan ekstra lebih-lebih. Nun sewu. Ya, orang asal kadang-kadang masuk mau nyambut gawe. Betul. Ya, nek subuh walaupun agak sulit mungkin orang masih semangat lah. Ya, tapi dorasa itu kadang-kadang ya, yang domisili di sini kabeh padha nyambut gawe. Nah, itu ngambutan ya sebagai takmir harus ya jeli. Makanya ditetapkanlah imam sopo ya begitu. Nah, ya, jadi hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah terwakili di sini, maka yang lain gugur. Loh, nek jamaah nang omah ya apa? Apakah bisa menggugurkan? Masih belum. Nah, tembriki bihaitu yadhabu biha syiar. Jadi yang dimaksud sholat berjamaah di sini adalah yang tampak syiarnya. Masjid, musola. Kalau di rumah kan ya tertutup, Pak. Hanya panjenengan saja yang tahu nih untuk jamaah. Jadi ya baru biar syiar supaya syiarnya tampak. Makanya dulu kalau zaman Nabi kita Muhammad SAW ya begitu kerasnya. Karena umat Islam waktu itu masih sedikit. Nek kabeh padha seneng jamaah nang omah, masjidnya sepi. Makanya sampai Nabi menyampaikan apa? Suruh membakar. Jadi mereka-mereka yang tidak mau berjamaah di masjid, nah, terutama laki-laki, tapi malah menyuruh membakar rumahnya. Kenapa? Karena memang butuh syiar. Karena sekali lagi Islam masih sedikit. Islam masih dalam dia kan berkembang sedikit. Makanya dibutuhkan ya tidak hanya syiar, dibutuhkan dermawan juga. Makanya Masya Allah Sayyidina Abu Bakar, Utsman itu orang-orang yang paling banyak berjasa dalam Islam. Jadi hukumnya fardu kifayah ya. Bihal itu yang baru punya syiarnya kelihatan. Itu. Terus wafit tarawih, dan kalau sholat tarawih wa witri Ramadan, dan sholat witir di bulan Ramadan itu sunnatun, adalah sunnah. Kalau sholat tarawih panjenengan berjamaah itu sunnah. Artinya bukan fardu kifayah. Saya mengandaikan masjid ini tidak mengadakan sholat tarawih dengan berjamaah, kabeh nang omah, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sholat berjamaah ya tarawih itu sunnah. Begitu juga sholat witir di bulan Ramadan itu juga sunnah. Ceritanya yang apa kemarin sudah kita sampaikan ya. Yang memperkasai adalah Sayyidina Umar. Jadi sholat tarawih itu disunahkan berjamaah eranya Sayyidina Umar sampai sekarang. Bahkan Sayyidina Umar yang memilih 20 itu. Sampun wa akadul jamaati, jamaah sing paling akad itu yang paling sangat ditekankan ya, adalah fis subhi, sholat subuh. Jadi sholat subuh Pak Bu senajan hanya 2 rakaat, tapi nek ditimbang dengan sholat zuhur yang 4 rakaat, isya yang 4 rakaat, asar yang 4 rakaat, itu masih lebih berat pahalanya sholat subuh. Makanya di sini diterangkan bahwa ya, sangat amat ditekankan sholat subuh untuk berjamaah. Akan sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Man sholat jama'atan ya fi subhi faka'annama qoma laila kullah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti menunaikan
menunaikan sholat sunnah semalam suntuk. Semalam suntuk. Enak kan? Makanya sampai dimakruhkan wong sembahyang tahajud tapi subuhnya gak jamaah, itu makruh. Jadi lebih memprioritaskan sholat sunnah tahajudnya, tapi sholat subuhnya gak berjamaah, itu malah makruh. Memang kalau disuruh milih dua-duanya, tahajud jamaah, tapi tidak disuruh milih di antara duanya, mending jamaah. Kenapa? Karena pahalanya kados panjenengan sholat sunnah semalam suntuk. Lah panjenengan sholat tahajud lu hanya berapa menit? Ini semalam suntuk. Sampun. Fumal isya, kemudian ya sholat berjamaah yang sangat ditekankan setelah subuh adalah sholat isya. Sholat isya, ini termasuk nomor 2. Ya, dalam hadis ini kau nek sholat subuh berjamaah seperti semalam suntuk panjenengan sholat sunnah. Kalau sholat isya nisfal lail, seperti menunaikan ibadah sholat sunnah separuh malam. Separuh malam ya wis lumayan. Nah, makanya di sini nun sewu Pak. Ngampunten. Ciri orang munafik itu adalah mereka berat untuk sholat subuh dan sholat isya. Karena memang paling sulit. Jadi orang-orang munafik itu jenenge munafik. Antara dohir sama batin berbeda. Jika sholat subuh malas, sholat isya malas. Jadi nun sewu. Jadi ketika ada seorang muslim, seorang mukmin sing malas sholat subuh, sing malas sholat isya, ngampunten, berarti dia masih mewarisi sifat-sifatnya wong munafik. Sabun. Terus tsummal asri, kemudian sholat asar. Sholat asar itu disebut ya di dalam Al-Qur'an wa qumu lillahi qanitin. Sholatil wusta. Sholat wusta itu adalah sholat asar. Anna sholatal wusta. Ya, kenapa? Karena memang sulit. Subuh paling angel, isya ya angel. Mantu niku asar itu juga sulit. Kadang-kadang wong mari nyambut gawe kesel. Kalau dor kira-kira sulit enggak, Pak? Sajane kabeh ya angel. Karena memang begini. Kita sholat ini sehari semalam 5 kali, Pak. Itu memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu yang banyak manusia sedang lalai-lalai. Panjenengan nek disuruh milih antara sholat subuh jam 4 ya, ambil jam 7 atau jam 6, kan mending milih jam 6 ya, Pak. Gini apa betul? Tapi kenapa yang dipilih oleh Allah pas waktu fajar? Waktu enak-enak itu. Nah, itu perjuangan. Jadi yang dipilih oleh memang waktu itu. Bermula dari 50 ya sholat, Nabi minta keringanan, dispensasi, diringankan sampai 5. Tapi 5 ini sing dipilih kali Gusti Allah waktu-waktu yang banyak ya di antara manusia itu lugu. Nah, ya bila nih walaupun 5 sholat, 5 kali sholat, tapi nun sewu. Banyak juga ya, orang-orang yang mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi nilar sholat gitu Bapak. Terutama dengan kesibukan urusan ya dunia atau urusan yang lain. Ampun. Terus
Adapun duhur sama maghrib, mriki nggih di hadisnya duhur dulu kemudian maghrib. Jadi kalau afdol-afdolnya yang pertama subuh, yang kedua isya, sing nomor 3 asar, kemudian nomor 4 duhur, sing terakhir maghrib. Namun bukan berarti baru maghrib terakhir wis kok jamaah wis boten Pak. Jadi semuanya itu utama, cuman yang terutama. Terus wal jama'atu lirrajuli fil masjid afdal. Berjamaah bagi laki-laki di masjid afdal, itu jauh lebih utama. Illa kecuali idza kanatil jama'atu fil baiti, akthar, kecuali apabila sholat berjamaah di rumah itu lebih banyak makmumnya. Jadi nek teng mriki lho nggih, yang dilihat itu adalah banyaknya jamaah. Jadi nun sewu katakan ada masjid, makmumnya hanya satu, dengan sholat di rumah yang buka pengajian katakan yang datang ratusan. Untuk sholat isya kadang-kadang diakhirkan, kan ada yang begitu banyak. Jadi ngaji maghrib sampai isya jamaah. Nah, ketika jamaahnya lebih banyak, maka itu lebih utama. Cuman nek podo akene nggih, di rumah banyak, di masjid banyak, ya tentu lebih utama di masjid. Sebab nek teng masjid iku para rawuh panjenengan ketika sholat di masjid itu tidak hanya mendapatkan pahala 27 derajat saja, tidak. Niku mek sholat tok memang. Jadi sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sampai 27 derajat. Nah, itu pahala sholat. Tapi ketika panjenengan sholat di masjid, tidak hanya sholat tok yang berpahala. Panjenengan sejak keluar dari rumah, Pak Bu, melangkahkan kaki, kelek, itu sudah terhitung pahala. Semakin jauh panjenengan nopo panggenane, maka semakin besar pahalanya. Ini banyak musafir dari Bangladesh. Nggih. Coba bayangkan dari Bangladesh teng mriki. Nah, ini cara hitungan itu sudah dihitung oleh Allah SWT. Jadi sejak panjenengan buka pintu melangkahkan kaki, kaki kanan kita langkahkan, itu mendapat pahala. Kaki kiri kita langkahkan, dosoi dikurangi. Semakin banyak langkah, semakin jauh jaraknya, semakin banyak pahala, semakin banyak dosa diampuni, dan semakin banyak pahala yang kita terima. Ada Pak? Maka panjenengan nun sewu, keberadaan Masjid Hidayatul Ummah di Duku Pakis ini insya Allah menjadikan usia panjenengan menjadi usia yang barokah. Amin. Belum nih saya. Tidak semua loh Pak Bu, di kampung orang masjid itu enggak semua. Ada perkampungan sih kalau masjid itu, panjenengan ini patut disyukuri teman teman masjid ini. Jadi usia panjenengan akan menjadi barokah. Ya kok gak barokah panjenengan sholat dilipat gandakan. Kok guru ngaji kados ngene. Panjenengan itikaf oleh pahala dhewe, diniati silaturahim ketemu kanca-kanca ya oleh pahala. Ngerantos kisah di Ansal. Nah, ini bisa kita raih ketika ada masjid. Gini Bapak, kalau ada masjid tidak bisa.
Niat iktikaf itu hanya di masjid. Musola, pesantren, sekolah tidak boleh. Tidak bisa diniati iktikaf. Jadi tergantung. Kalau panjenengan urut memakmurkan masjid ini, maka insya Allah usia kita menjadi usia yang berkualitas, usia yang bermakna, yang berarti. Beda, ayo panjenengan sholat katakan sedino ae nang omah, ya, ijenan dengan sholat 5 kali dalam sehari di masjid. Wis kakek berapa? 27 kali 5 berapa? 135 nggih. Loh, sholat ijenan oleh mek 5. Itu dalam sehari. Bagaimana kalau seminggu? Saulan, setahun. Panjenengan diparingi usia 60 tahun, jamaah terus ambisi sholat ijenan tok nang omah 60 tahun. Beda. Di akhirat ditimbang amale ya waduh. Padahal podo-podo sholate yo diawali dengan takbiratul ihram, yo diakhiri dengan salam, tapi melahirkan pahala yang berbeda. Kenapa gini kok? Di antara. Jadi mau podo amali, podo nyambut gawe ini lah. Tapi gajine bener. Boleh. Terus wa ma kathurat jama'atu afdal. Jadi pokoknya kalau jamaahnya itu lebih banyak berarti lebih utama. Ini sholat di Masjidil Haram, insyaallah umroh haji mumpung panjenengan umroh pinten dinten nggih. Umroh berapa hari, haji hanya berapa hari. Kalau tidak dimaksimalkan emang. Nah itu jamaah ini jutaan, buatan ewonan tapi jutaan kita bawa. Kita pinter juta ke Masjidil Haram. Nanti gitu banyak. Terus gak tahu sepi pak. Kata sengampel ya temen ini loh gitu. Jadi kalau di Surabaya ini masih nampel itu satu soft saja sekitar 200. Itu kalau subuh lah bisa sampai 4 soft, 5 soft. Kalau subuh orang itu malah seneng olahraga. Kalau tanggal lagi saya pun di jeneng ngono sing teko gembong, ngono sing teko tepi-tepi jalan itu jam 3. Bedine itu olahraga. Masya Allah. Nah justru sing mau ngampele gak sing sama. Ya sama di Saudi ngoten. Sing wado-wado jamaah. Sing celak-celak kadang-kadang malah mboten purun jamaah. Nggih, sampun. Wonten pertanyaan? Sadari kalau lanjutakan boleh jadi monggo Pak. Masalah rukso untuk musafir kan. Nggih. Mengerjakan sama qasar itu saya lihat ada setelahnya, kemudian misalkan asar sama dua asar. Setelahnya itu habis sholat 2 rakaat komat lagi itu gimana? Apa ya langsung komat itu ada? Yang utama yang mana? 2 pertanyaan kali. Satu. Nggih sakjane untuk pembahasan sholat musafir niku insyaallah wonten pengimpian nggih. Tapi dengan dalem nggih kula jawab seanu mawon. Jadi ada nanti pembahasan tentang sholat musafir. Memang orang yang bepergian jauh itu mendapatkan keringanan dari agama. Nah, di antara keringanannya itu adalah boleh menunaikan sholat itu dengan jamak dan qashar. Jamak namanya jamak itu mengumpulkan. Dikumpulkan. Dhuhur, asar dikumpulkan jadi satu. Maghrib, isya dikumpulkan jadi satu. Nek subuh sendiri Pak. Nggak bisa panjenengan subuh tapi digabung dengan waktu apa? Maghrib pasangan isya, zuhur pasangan asar. Jamak 2 sholat ditunaikan di satu waktu.
Itu namanya jamak. Keringanan, enak oleh jamak itu coba. Sehingga kita tidak terikat waktu berikutnya. Soalnya orang musafir, orang bepergian jauh itu, makanya as-safar kita atau minal adab. Jadi orang bepergian jauh itu bagian daripada siksa, lelah, kesel. Gak enak Pak bepergian itu. Nek wis teko baru enak. Gini apa tuh? Jadi perginya itu gak enak loh, makanya agama memberikan keringanan. Boleh sholat menjamak, bahkan tidak hanya mengumpulkan saja, tapi juga diperbolehkan mengkosor, memendekkan, sehingga saling 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. Zuhur, asar, isya, maghrib dan subuh tetap. Maghrib 3 rakaat, panjenengan kosor dari sisi setengah, salamnya pas rukuk panjenengan rukuk salamnya. Jadi kalau maghrib dan subuh tetap. Nah, jamak niku wau ada jamak takdim, ada jamak takhir. Takdim itu berarti didulukan, berarti sholatnya di awal waktu. Dhuhur, asar, berarti asarnya ditarik di waktu dhuhur. Itu namanya takdim. Maghrib, isya, berarti isyanya ditaruh di waktu maghrib. Jamak takdim. Nah, ada lagi namanya jamak takhir. Jamak takhir berarti sholatnya di waktu yang kedua. Maghrib, isya, berarti maghrib panjenengan gak usah sholat dulu. Ditaruh di waktu isya. Dhuhur, asar, dhuhur gak usah sholat, nanti di waktu asar. Nah, tergantung kondisional mawon panjenengan milih jamak takdim nopo takhir. Nek panjenengan katakan berangkat nang Jakarta, ya nyampe di Jakarta katakan berangkatnya jam 11 mepet waktunya, mepet ya. Nyampe di Jakarta katakan jam 4 sore, ya sudah, berarti panjenengan punya jamak takhir. Mboten mawon, gak usah ngelakon. Berarti doro mboten sholat panjenengan. Nah, ditarik ke waktu asar. Sebaliknya ketika panjenengan wis nyampe Jakarta jam 1 siang, monggo panjenengan jamak takdim pun juga tidak apa-apa. Langsung sholat dhuhur atau niku asar. Nanti asar tidak usah sholat lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, mantun sholat dhuhur langsung asar, ya nopo cara ngeten Pak? Kalau jamak takdim, nek jamak takdim itu syaratnya yang pertama, sholat yang di awal waktu harus didulukan. Dhuhur, asar, berarti panjenengan harus sholat dhuhur dhisik, karena jamak takdim. Setelah dhuhur baru asar. Maghrib isya jamak takdim, ya maghrib dhisik. Mangken niku baru isya. Itu kalau jamak takdim. Jadi satu, sholat yang di awal waktu harus didulukan. Yang kedua, ini pertanyaan panjenengan. Yang kedua, sholat yang pertama dengan yang kedua itu tidak boleh diputus terlalu lama. Panjenengan mantun sholat maghrib, mboten naksa wiritan sak suwen-suwen, Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Satu muni manuku baru sholat isya. Nah, niku mboten naksa. Berarti sudah terputus. Nek terputus berarti mangke isya mangke sholat biasa. Jamak takdim itu harus langsung. Nek dipotong dengan komat saja tidak jadi masalah. Nek komat tok gak apa-apa, matur salam langsung ngatur malih Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Mboten napa-napa. Karena komat itu tidak terlalu lama. Iku nek jamak takdim. Nek
jamak takhir tidak ada syarat panjenengan sholat sing pertama dhisik mboten napa-napa. Contoh nggih, panjenengan jamak takhir maghrib isya, sholat maghrib dhisik, manten niku sholat isya mboten napa-napa. Atau sholat isyanya dulu, setelah itu sholat maghrib nggih mboten napa-napa. Bahkan dipisah pun dengan zikir, dengan wiritan antara dua sholat ini nggih, manten salam wiritan dhisik, zikir dhisik, manten sholat maghrib mboten napa-napa. Sak dimami Pak nggih. Nah, jadi itu diantara beberapa. Nanti detailnya ketika kita bahas tentang sholat musafir nanti ada di sini. Sampun. Terus ya. Kurang pinter menit. 5 menit. Wah, sing iki rada ahli nggih. Kula lanjutaken nggih. Wa maka kurang jama'atu afdal. Pokok ini jamaahnya lebih banyak itu lebih utama. Illa kecuali idza kana imamu Hanafiyah. Kecuali imamnya ini ngapunten beda mazhab. Neten mriki disebut Imam Hanafi. Kalau imamnya beda mazhab, nggih, senajan teng meniku kuwatan itu diutamakan justru sholat berjamaah walaupun hanya sedikit. Beda mazhab, terutama Imam Hanafi. Kenapa? Karena kamu teman, ini perbedaan ulama ya. Nek menurut Imam Syafi'i, Bismillah dalam surat Al-Fatihah itu termasuk surat. Panjenengan buka surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Ayat kedua alhamdulillah. Makanya as-sab'u minal mataniyah. Jadi as-sab'u minal matan 7 ayat itu bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal sampai wala dhalin itu 1 ayat. Makanya dikatakan 7. Oke. Nek langsung alhamdulillah berarti bukan 7 ayat. Pinten? 6. Pendapatnya tetap itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu padahal enggak ada rasul ayatnya di sini. Oke. Nah, jadi kalau Imam Hanafi bismillah dalam Fatihah itu bukan termasuk Fatihah. Kalau Imam Syafi'i bismillah termasuk Fatihah. Nah, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa Fatihah rukunnya sholat. Namanya rukun harus sempurna. Bismillahnya harus banyak, walaupun dengan suara lirik. Kalau Imam Malik ya di Mekah sana itu bismillahnya dibaca Pak, tapi pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa begitu. Lah sing niru-niru nun sewu, sing niru-niru kadang-kadang kate bismillah langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal itu bismillahnya dibaca lirik tapi tetap dibaca. Sedangkan Imam Hanafi bismillah bukan termasuk Fatihah. Gitu. Sehingga di sini ya ketika panjenengan makmum dengan nah itu neta mriki lho, itu lebih utama ya sholat berjamaah sendirian. Nah, ya, kecuali kalau tidak tahu, contoh Imam Malik, laki perempuan sentuhan hukumnya apa? Batal bener. Imam Maliki bener batal. Tapi nek Imam Syafi'i batal. Panjenengan untung Pak. Nggih. Nah, contoh saat ini Imam Haramain setelah bersentuhan dengan laki perempuan terus, ya, kan menurut mereka nggak batal karena
alik. Mantan itu tadi imam. Pandangan sholat mereka. Padahal menurut mazhab Syafi'i bersentuh laki perempuan yang bukan mahramnya itu batal. Nah itu makruh. Ya, dihukumi makruh. Kecuali kalau posisinya panjenengan memang tidak tahu. Betul ini Imam Malik, tapi sepengetahuan saya dia tidak bersentuhan dengan laki perempuan. Oleh mari wudu mau dibuat. Ya wis ini mawon sementara ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan lebih lagi. Pembahasan masih tetap sholat berjamaah. Okay. Sampun. Cekap ya. Amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.